Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nabila Lukiana, peserta Latsar CPNS tahun 2026, gelombang 1, kelas A2, kelompok 2, asal instansi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta asal UPT dari Lapas Perempuan kelas 2A Palembang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman pembelajaran modul 2 agenda 1 mengenai analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan. Dalam pembelajaran modul 2 agenda 1, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara. Modul ini benar-benar membuat saya sadar bahwa dalam bekerja kita tidak cukup hanya menjalankan tugas, tapi juga harus mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan secara tepat. Dalam pembelajaran ini, saya jadi memahami bahwa isu kontemporer itu bukan sekedar masalah biasa. Isu kontemporer adalah permasalahan yang sedang berkembang, dinamis, dan punya dampak luas. Artinya, kalau kita salah memahami, maka solusi yang diambil juga bisa tidak tepat. Nah, di sini saya belajar bahwa menganalisis isu itu ada tahapannya. Tidak bisa asal menilai. Kita mulai dari identifikasi isu, lalu dianalisis secara sistematis. Salah satu metode yang saya pelajari adalah APKL. Dari sini saya belajar memilah isu mana yang benar-benar aktual, mana yang memang problematik, berdampak luas, dan mana yang layak untuk diprioritaskan. Ini sangat membantu karena kita jadi tidak asal fokus pada semua masalah, tapi bisa menentukan mana yang paling penting. Kemudian saya juga belajar menggunakan diagram fishbone. Saya jadi sadar bahwa satu masalah itu biasanya tidak berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Setelah itu ada metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Dari sini saya belajar melihat sebuah isu dari tingkat urgensinya, seberapa serius dampaknya, dan apakah masalah itu bisa berkembang lebih besar ke depannya. Ini membuat saya lebih objektif dan tidak gegabah dalam menentukan prioritas. Yang tidak kalah penting, saya juga belajar tentang konflik kepentingan. Di sini saya jadi lebih paham bahwa dalam mengambil keputusan itu ada potensi kepentingan pribadi atau kelompok yang bisa mempengaruhi objektivitasnya. Dan kalau ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari turunnya kepercayaan publik sampai munculnya praktik yang tidak berintegritas. Pembelajaran ini membuat saya lebih sadar bahwa sebagai aparatur kita harus benar-benar menjaga integritas. Kita harus transparan, akuntabel, dan mampu mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan. Terakhir, saya juga belajar metode MC Namara untuk menentukan solusi terbaik. Di sini saya dilatih untuk tidak asal memilih solusi, tapi mempertimbangkan berbagai alternatif secara rasional dan terukur. Jadi, keputusan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dari modul ini, saya belajar bahwa satu keputusan yang kita ambil bisa berdampak besar bagi banyak orang. Karena itu, saya ingin memastikan bahwa setiap langkah yang saya ambil selalu didasarkan pada analisis yang tepat, bebas dari konflik kepentingan, dan berlandaskan integritas. Karena pada akhirnya kepercayaan publik adalah hal yang harus kita jaga, bukan sekedar kita miliki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.